tentang puasa Asyura, puasa yang dikerjakan tanggal 10 Muharram. Sementara sekarang kita ini masuk tanggal 8 Muharram. Jadi sekarang ini malam Rabu, ya, ini masuk tanggal 8 Muharram. Maka nanti hari Kamis itu tanggal 9 yang biasa disebut dengan Tasu'a. Kemudian hari Jumatnya itu namanya Asyura tanggal 10 Muharram, ya. Dan ini nanti akan kita bahas supaya kita bisa memanfaatkan anugerah besar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu mengerjakan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Maka ini nanti tolong ini diperhatikan dengan baik-baik supaya kita bisa mengerjakannya dengan maksimal, ya. Yang pertama yang ingin Ustaz sampaikan adalah berkaitan tentang hadis yang menjelaskan tentang puasa Asyura. Ini saya dapatkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlis shaumi. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bisiyamihi, muttafaqun alaih. Hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura. Rasulullah mengerjakan puasa tanggal 10 Muharram atau yang biasa disebut dengan puasa Asyura. Rasul mengerjakan. Wa amara bisiyamihi, dan Rasulullah memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk juga mengerjakan puasa Asyura sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Nanti puasa Asyura kita kerjakan hari Jumat, tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Jumat. Hanya saja para ulama mengklasifikasi, membagi tingkatan-tingkatan puasa Asyura ini ada 3 tingkatan. Maka ini perlu kita ketahui bersama, ya. Memang puasa Asyura itu puasa tanggal 10. Tapi masalahnya begini, puasa Asyura ini yang mengerjakan bukan hanya orang Islam saja, tapi orang Yahudi pun mereka juga berpuasa tanggal 10 Muharram. Nah, maka nanti para ulama supaya kita ini tidak serupa dengan orang Yahudi yang berpuasa cuma tanggal 10 Muharram, maka para ulama nanti membagi tingkatan puasa Asyura menjadi 3 tingkatan. Ya, yang pertama, puasa Asyura itu sebaiknya dikerjakan 3 hari. Dari tanggal 9, kemudian tanggal 10, kemudian tanggal 11. Ini tingkatan yang paling tinggi. Di bawahnya lagi, tingkatan yang kedua, puasa Asyura itu dikerjakan pada tanggal 9 sama tanggal 10. Yaitu berarti nanti hari Kamis sama hari Jumat. Ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang ketiga, puasa Asyura dikerjakan hanya pada tanggal 10-nya saja. Tapi kalau bisa kita kerjakan 3 hari. Dari tanggal 9, 10, 11. Dari Kamis, Jumat, Sabtu. Maka ini saya sampaikan supaya kalian ada persiapan. Nanti sampaikan kepada pengurus supaya kalau bisa di 3 hari ini kita sahur. Ya, yang sehat, yang tidak sakit-sakitan, ya silakan nanti berpuasa mulai hari Kamis, kemudian hari Jumat, kemudian hari Sabtunya. Tanggal 9, tanggal 10 sama tanggal 11. Nanti kita jelaskan pembahasan di dalam kitabnya nanti seperti apa. Ini sebagai mukadimah saja. Jadi puasa Asyura ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengerjakan. Wa amar bisyami, dan Rasul selain beliau mengerjakan, beliau juga memerintahkan kepada kita untuk mengerjakannya. Maka apabila kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan tanggal 10 Muharram, apabila kita dalam keadaan sehat, maka kerjakan puasa Asyura. Karena sayang, pahalanya luar biasa besar. Nah, mengenai pahalanya sekarang kita lihat di dalam hadis
berikutnya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura. Ya. Rasul sampai memerintahkan kepada umatnya agar berpuasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Sebenarnya apa fadilahnya? Apa manfaatnya? Apa keutamaannya? Kok sampai Rasul memerintahkan supaya kita mengerjakannya? Maka ada sahabat yang bertanya, ya. Suila an siyami yaumi Asyura. Ada sahabat yang bertanya tentang puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Faqala, kemudian Rasul menjawab. Apa jawab Rasulullah? Yukaffir as-sanah al-madiyah. Puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram itu bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun yang lewat. Yukaffiru as-sanah al-madiyah. Jadi kita puasa 1 hari di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura, itu pahalanya bisa menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun. Dosa-dosa kecil. Ya, ini rawahu Muslim. Hadisnya sahih, semuanya hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga sekarang, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi', rawahu Muslim. Nah, kalau yang ketiga ini hadisnya menerangkan tentang puasa tanggal 9 Muharramnya, atau yang biasa disebut dengan puasa Tasu'a. Karena kadang ada orang yang mempermasalahkan tentang puasa tanggal 9. Karena memang Rasulullah tidak sempat melakukan puasa tanggal 9-nya. Sehingga ada orang yang dia beranggapan, ngapain kita puasa tanggal 9? Kan Rasul nggak puasa tanggal 9. Maka di dalam hadis ini ya disampaikan begini, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la in baqitu ila qabil, seandainya tahun depan aku masih ada umur, kata Rasul, la asuman natasi, maka aku akan berpuasa tanggal 9 Muharramnya juga. Ini yang dipakai pegangan oleh ulama-ulama yang berpendapat selain kita berpuasa tanggal 10, kita juga berpuasa tanggal 9-nya. Puasa Tasu'a. Nah, maka tadi para ulama beristihad, ya, beristihad mengambil kesimpulan supaya orang Islam ini tidak sama dengan orang Yahudi yang berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram, maka sebaiknya puasanya jangan tanggal 10-nya saja. Tapi kalau bisa 3 hari, dari tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Nanti hari Kamis, kan besok ini Rabu nih. Kamisnya nanti kalian puasa. Kamis puasa, Jumat puasa, kemudian tanggal 11-nya hari Sabtunya juga puasa, 3 hari. Paling tidak 3 hari ini kita kerjakan puasa. Tapi kalau seandainya besok kalian puasa, terus nanti tanggal 12-nya puasa, 13 puasa, 14 puasa, 15 puasa, lebih bagus. Karena memang ada hadis yang menyampaikan bahwa secara umum di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ya sebaiknya melakukan ibadah puasa. Ada keterangan hadis yang menyampaikan bahwa afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahril Muharram. Jadi puasa yang utama setelah puasa wajib di bulan Ramadan itu puasa yang dikerjakan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bulan-bulan yang dimuliakan Allah? Ada 4 bulan, apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sekarang Muharram. Kemudian satu lagi Rajab. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Puasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah, di 4 bulan tadi, itu derajatnya di bawah puasa wajib pada bulan Ramadan. Maka Rasul mengatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan pada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.